Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai retrieving image and searching using image descriptor. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana kita mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputer visi yang diampu oleh Bapak Adham Masur Sajia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uh, mata dan otak manusia itu bisa kita samakan, walaupun memang sebenarnya dalam artian itu tidak sama sekali, tapi hampir serupa itu dengan OpenCV, yang dimana OpenCV juga ini dapat mendeteksi fitur utama dari sebuah gambar dan mengekstraknya menjadi yang disebut dengan deskriptor gambar. Nah, fitur-fitur ini kemudian kita bisa gunakan sebagai basis data yang memungkinkan pencarian berbasis gambar. Jadi, kalau misalnya ada gambar, kita bisa menggunakannya untuk mencari gambar juga. Jadi selain itu, kita juga bisa dapat menggunakan titik kunci untuk menyatukan gambar dan menyusun gambar yang lebih besar. Nah, pasti kita akan berpikir bagaimana sih cara menyatukan banyak gambar untuk membentuk panorama 360 derajat. Nah, pada bab ini kita akan menunjukkan kepada kalian bahwa cara mendeteksi fitur dari sebuah gambar dengan menggunakan OpenCV dan kita bisa memanfaatkannya untuk mencocokkan dan mencari gambar yang lain. Nah, di mana dalam bab ini juga kita akan mengambil gambar contoh dan mendeteksi fitur utamanya. Nah, kemudian mencoba menemukan area dari gambar lain yang cocok dengan gambar contoh. Nah, misalnya kita juga akan menemukan namanya homografi atau hubungan spasial antara gambar, misalnya contoh dan area yang cocok dari gambar yang lain. Nah, secara lebih spesifik, kita akan membahas tugas-tugas berikut. Yang pertama adalah kita mendeteksi key point dan mengekstrak deskriptor lokal di sekitar key point menggunakan salah satu algoritma berikut seperti Harris Corner, Shift, Swerve, atau ORB. Kemudian kita juga akan mencocokkan key point menggunakan algoritma brute force atau algoritma FLAN, di mana yang menyaring selanjutnya itu menyaring kecocokan buruk menggunakan KNN dan uji rasio. Selanjutnya kita juga menemukan homografi antara dua set key point yang cocok. Kemudian terakhir kita juga akan mencari dalam satu set gambar untuk menentukan mana sih yang memiliki kecocokan terbaik untuk gambar referensi. Jadi ketika ini tuh semacam kayak sering kita lihat di pencarian Google dan juga pencarian di aplikasi uh, belanja seperti Shopee. Nah, ketika kita ingin mencari barang, tapi kita tidak tahu nama barang ini apa, kita hanya akan memasukkan di pencarian itu memasukkan foto, dan nanti dia akan menampilkan foto yang sesuai dengan gambar yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, di akhir juga nanti kita akan membangun aplikasi forensik atau bukti konsep dengan menggunakan gambar referensi tato. Kita juga nanti akan mencari serangkaian gambar orang untuk menemukan orang dengan tato yang cocok. Nah, seperti biasa untuk apa sih yang harus kita butuhkan dalam bab ini? Yang pertama kita akan membutuhkan atau menggunakan namanya Python, OpenCV, dan NumPy. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama yang kita sebutkan tadi karena saya pun juga masih belum terlalu familiar dengan nama-nama atau jenis-jenis deteksi yang disebutkan. Jadi yang pertama di sini kita harus juga memahami jenis deteksi dan pencocokan fitur sejumlah algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur. Dan yang pertama itu adalah algoritma deteksi fitur dan
ekstraksi deskriptor yang paling umum digunakan di OpenCV. Yang paling sering dan yang paling umum. Yang pertama itu ada yang namanya Haris, di mana Haris adalah algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Kemudian Shift, algoritma ini berguna untuk mendeteksi blob. Sedangkan untuk Surf sendiri, algoritma ini berguna untuk mendeteksi blob. Sedangkan Fast adalah algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Kemudian ada Brief, di mana Brief ini sendiri adalah algoritma yang berguna untuk mendeteksi blobnya. Sedangkan kalau ORB, algoritma ini adalah singkatan dari Oriented Fast dan Rotate Brief, di mana algoritma ini berguna untuk mendeteksi kombinasi sudut dan juga babnya. Misalnya blob. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan pencocokan fitur yang dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah pencocokan brute force. Kemudian ada juga pencocokan berbasis FLAN, di mana kita akan melakukan verifikasi spasial, kemudian dapat dilakukan dengan homografi. Jadi tadi itu adalah terminologi dan algoritma baru dalam pencarian ataupun pencocokan gambar menggunakan OpenCV. Nah, selanjutnya, fitur yang menentukan apa sebenarnya fitur itu. Jadi, apa sih yang menentukan kalau dia itu sebenarnya fitur? Nah, yang pertama, kenapa suatu area tertentu dalam gambar itu bisa dikategorikan sebagai fitur, sementara area lain tidak? Kenapa tidak semua gambar itu berarti fitur? Jadi tidak semua gambar itu ternyata fitur, hanya ada beberapa area tertentu yang bisa disebut fitur. Nah, secara umum, fitur ini adalah area yang menarik dalam gambar yang unik atau mudah dikenali, di mana sudut-sudut dan daerah dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi adalah fitur yang baik. Nah, sementara pola yang sering berulang dan daerah dengan kepadatan rendah seperti langit biru itu tidak termasuk fitur. Nah, sedangkan tepi. Kalau tepi itu apa? Tepi adalah fitur yang baik karena cenderung membagi dua daerah dalam gambar. Kalau misalnya kita blob, blob itu adalah sebuah area dalam gambar yang sangat berbeda dari area sekitarnya. Juga merupakan fitur yang menarik. Nah, sebagian besar algoritma deteksi fitur berpusat pada identifikasi sudut, tepi, dan juga blob. Nah, dengan beberapa juga fokus pada konsep range-nya. Nah, beberapa juga algoritma lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur dari jenis tertentu. Jadi, sangat penting untuk mengetahui jenis gambar yang kita masukkan agar dapat menggunakan alat terbaik dalam OpenCV. Jadi, uh, bukan hanya dari algoritmanya saja, tapi kita juga harus memperhatikan, sesuaikan gambar apa yang ingin kita masukkan dengan algoritma yang akan kita gunakan. Karena setiap algoritma memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai Harris Corner terlebih dahulu. Yaitu mendeteksi sudut Harris. Nah, yang pertama kita akan menggunakan algoritma ini, di mana kita akan mengimplementasikan sebuah contoh. Bisa kalian lihat pada gambar di sini ada papan catur. Kalau papan catur, saya rasa kita semua pasti sudah tidak asing melihat papan catur. Nah, di sini papan catur sering menjadi objek analisis dalam computer vision, sebagian karena pola kotak-kotak cocok untuk banyak jenis deteksi fitur, dan sebagian lagi karena catur adalah hobi yang terpopuler terutama di Rusia, di mana Rusia juga adalah tempat banyak pengembang OpenCV tinggal. Jadi mereka menggunakan contoh catur ini selain karena memang banyak kotak-kotaknya, tapi karena memang di bagian tempat penemu OpenCV ini memang olahraga nomor satu yang paling diminati di sana, hobinya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan kode ini. Kita akan import CV, kemudian membaca ini, di mana nanti kita akan coba implementasikan. Tapi terlebih dahulu kita akan menjelaskan dulu, mencari tahu penjelasannya. Jadi OpenCV itu memiliki fungsi yang berguna bernama CV to Corner Harris,
Jadi dia itu yang akan mendeteksi sudut dalam suatu gambar, di mana kita bisa melihat fungsi ini bekerja. Pada contohnya itu adalah import CV2. IMG sama dengan CV2 IMRED sampai dengan CV2 White K. Kemudian kita akan analis kode ini. Setelah kita import, seperti biasa kita akan memuat gambar papan catur dan mengubahnya menjadi grayscale. Kemudian kita memanggil fungsi corner Harris. Nah, di mana parameter penting di sini adalah yang ketiga, yaitu menentukan aperture atau ukuran kernel dari operator Sobel, di mana operator Sobel mendeteksi tepi dengan mengukur perbedaan horizontal dan vertikal antara nilai piksel dalam suatu lingkungan. Dan ini dilakukan menggunakan sebuah kernel. Fungsi CV2Corner Harris menggunakan operator Sobel dengan aperture yang ditentukan oleh parameter ini. Dalam bahasa sederhana, parameter-parameternya menentukan beberapa sensitif deteksi sudutnya. Nilainya harus berada di antara 3 dan 31 dan merupakan bilangan ganjil. Nah, dengan nilai rendah atau sangat sensitif, yaitu 3. Nah, di mana semua garis diagonal pada kotak hitam papan catur akan terdeteksi sebagai sudut ketika menyentuh tepi kotak. Nah, untuk nilai yang lebih tinggi, yaitu 23, hanya sudut tiap kotak yang akan terdeteksi sebagai sudut. Nah, kemudian CV2Corner Harris mengembalikan sebuah gambar dalam format titik mengambang, di mana setiap nilai dalam gambar ini mewakili skor untuk piksel yang bersesuaian di gambar sumber. Skor sedang atau tinggi menunjukkan bahwa piksel tersebut memungkinkan merupakan sudut. Sebaliknya, kita dapat menganggap piksel dengan skor terendah sebagai bukan sudut. Jadi kalau misalnya skor pikselnya rendah berarti itu bukan sudut, tapi kalau tinggi berarti kita asumsikan bahwa dia adalah sudut. Dengan mempertimbangkan baris berikut, IMJ sama dengan DST 0,01, DST max-nya 0,0255. Yang dimana di sini kita memilih piksel dengan skor minimal 1% dari skor tertinggi dan mewarnai piksel ini dengan warna merah pada gambar asli. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kita akan coba melakukan codingnya dan semoga hasilnya juga seperti ini. Jadi kita coba ambil gambar ini. Gimana caranya? Kita screenshot saja. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita akan buka aplikasi Visual Studio Code kita dulu. Nah, ini di sini kita sudah membuat satu file bab6.python. Nah, kita coba lihat. Kita masukkan dulu di sini. Supaya lebih mudah, saya akan rename terlebih dahulu. Catur. Kemudian saya akan tambahkan di sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian seperti biasa, kita akan import CV2 IMG sama dengan CV2 IMRED. Catur JPEG.
Kemudian gray sama dengan CV2 CVT color, IMG CV2 color, kemudian DST sama dengan CV2 23. Kemudian CV2 Hamso, kemudian CV2 White K. Selanjutnya kita akan coba jalankan. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini juga gambarnya itu sama, di mana dia akan memberikan deteksi pada yang ditandai warna merah ini dalam papan catur. Oke, saya rasa cukup. Bagaimana penggunaan dari corner Harris-nya sendiri pada papan catur. Dia akan mendeteksi ini yang bagian merah-merahnya. Oke, selesai. Kita lanjut ke selanjutnya itu kita akan ini. Jadi kalau kita mengubah parameter pada CVT corner Harris-nya ini, kita akan melihat bahwa daerah yang lebih kecil untuk nilai parameter yang lebih kecil, atau daerah yang lebih besar untuk nilai parameter yang lebih besarnya akan terdeteksi sebagai sudut. Jadi tadi yang warna merah-merah yang telah saya perlihatkan tadi itu dia deteksi sebagai sudut. Ya, tapi ini tuh tergantung dari CV2 corner-nya lagi yang ini. Berapa yang kita masukkan di sini? Kalau dia semakin rendah, maka dia akan semakin banyak daya deteksi, dan juga kalau semakin maksimalnya tinggi, dia juga akan semakin mendeteksi hal-hal yang lain lagi. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu mendeteksi fitur DOG dan mengekstraksi deskripsi shift teknik sebelumnya yang menggunakan CV2 corner Harris. Nah, di mana CV2 corner Harris ini sangat baik untuk mendeteksi sudut dan memiliki keunggulan tertentu karena sudut tetap sudut, di mana mereka terdeteksi bahkan jika digambar diputar. Tapi kalau misalnya kita ubah skala gambarnya menjadi lebih kecil atau lebih besar, nah bisa jadi beberapa bagian gambar itu kehilangan atau kita akan mendapatkan kualitas sudutnya yang tidak sesuai. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini adalah gambar Grand Prix Italia F1. Nah, di sini dia mendeteksi dari gambar di atas. Kita akan melihat bagaimana tikungan menjadi jauh lebih padat. Namun, meskipun kita mendapatkan beberapa tikungan, kita juga kehilangan yang lain. Misalnya, secara khusus kita akan periksa secant varians Ascari yang terlihat seperti garis berliku di akhir bagian lintasan yang lurus dari barat laut ke tenggara. Pada versi gambar yang lebih besar, baik pintu masuk maupun puncak dari tikungan ganda terdeteksi sebagai tikungan. Yang ini ya. Pada gambar yang lebih kecil, puncaknya tidak terdeteksi sebagai demikian.
Nah, jadi jika kita memperkecil gambar lebih jauh pada skala tertentu, kita juga akan kehilangan pintu masuk ke Chikan itu. Kehilangan fitur ini menimbulkan masalah, di mana kita juga membutuhkan algoritma yang bekerja terlepas dari skala gambar. Kemudian masuklah scale invariant feature transform atau SIF. Nah, meskipun namanya terdengar agak misterius, sekarang setelah kita tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan, sebenarnya masuk akal. Kita membutuhkan sebuah fungsi transformasi yang akan mendeteksi fitur transformasi fitur dan tidak akan memberikan hasil yang berbeda tergantung skala gambar. Di mana perlu dicatat bahwa SIF tidak mendeteksi titik kunci yang dilakukan dengan difference of Gaussians atau biasa kita singkat dengan DOG, di mana sebagai gantinya SIF menggambarkan wilayah di sekitarnya melalui vektor fitur. Jadi kalau ketika gambarnya terlalu kecil, dia tuh tidak bisa juga mendeteksi trace Grand Prix-nya. Tapi kalau terlalu besar juga, dia anggap ini adalah tikungan. Nah, di mana pengenalan singkat tentang DOG diperlukan karena beberapa bab sebelumnya juga kita kan pernah juga namanya memproses gambar dengan OpenCV, kita membahas tentang filter low pass dan operasi blur. Serta secara spesifik itu CV itu Gaussian blur, di mana DOG ini adalah hasil dari penerapan filter Gaussian yang berbeda pada gambar yang sama. Jadi sebelumnya kita menerapkan jenis teknik ini untuk deteksi tepi dan idenya sama di sini, di mana hasil akhir dari operasi DOG ini berisi area-area yang menarik yang kemudian akan dijelaskan melalui SIF. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana DOG dan SIF ini bekerja pada gambar yang bisa kalian lihat pada layar. Nah, ini adalah panorama Lombardi di Italia, di mana kita akan melakukan atau mencoba mengambil gambarnya lalu memasukkannya ke dalam codingan, di mana seperti biasa kita akan mengimpor gambarnya. Setelah kita proses, kita akan mengkonversi sebuah gambarnya ke dalam grayscale. Kemudian step yang selanjutnya adalah kita akan membuat shift detection object dan bagaimana kita melihat fitur dan deskripsi dari grayscale atau gambar grayscale-nya. Sehingga menghasilkan gambar seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah anatomi dari sebuah titik kunci, di mana setiap kunci adalah sebuah instance dari kelas CV2K point, di mana yang memiliki properti-properti berikut, di mana properti PT atau titik berisi koordinat X dan Y dari titik kunci pada gambar, di mana properti ukuran menunjukkan diameter dari fitur, di mana properti sudut menunjukkan orientasi fitur seperti yang ditunjukkan oleh garis radial pada gambar yang telah diproses sebelumnya, di mana properti respon menunjukkan kekuatan dari titik kunci, yang dimana beberapa fitur ini diklasifikasikan oleh SIF sebagai lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan respon adalah properti yang akan kita periksa untuk menilai kekuatan sebuah fitur. Sedangkan kalau properti octave itu menunjukkan lapisan dalam piramidanya, yang dimana dia akan melihatkan gambar tempat fitur ditemukan. Kemudian algoritma SIF ini bekerja dengan cara yang mirip dengan algoritma deteksi wajah dalam hal memproses gambar yang sama secara iteratif tetapi mengubah input pada setiap iterasi, di mana secara khusus skala gambar adalah parameter yang berubah pada setiap iterasi atau oktav dari algoritma. Nah, dengan demikian properti oktav terkait dengan skala gambar pada saat titik kunci terdeteksi, di mana akhirnya properti kelas ID dapat digunakan untuk
memberikan identifikasi khusus pada sebuah titik kunci atau sekelompok titik kunci. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan mengenai mendeteksi fast Hessian features dan juga mengekstraksi deskriptor surf. Nah, komputer visi seperti yang kita ketahui adalah cabang ilmu komputer yang relatif muda, sehingga banyak algoritma dan teknik terkenal baru ditemukan belakangan ini, di mana SIF pada kenyataannya baru berusia 21 tahun, yang diterbitkan oleh David Lowe pada 1999, di mana SURF adalah algoritma deteksi fitur yang diterbitkan pada 2006 oleh Herbert Bay. Nah, SURF beberapa kali lebih cepat daripada SIF dan sebagian juga itu terinspirasi olehnya. Nah, tapi nanti di buku ini kita tidak terlalu relevan atau membahas mengenai bagaimana surf bekerja secara mendalam. Jadi kita hanya akan menggunakannya dalam aplikasi dan memanfaatkannya itu sebaik mungkin. Ya, yang penting kita sudah pahami bahwa CV2Surf adalah kelas OpenCV yang deteksi titik kunci dengan algoritma fast Hessian dan ekstraksi deskriptor dengan surfnya. Sama seperti kelas CV2Sieve yang melakukan deteksi titik kunci dengan DOG dan ekstraksi deskriptor dengan Sieve. Nah, kalau kita pakai solve, ini tuh dia benar-benar mengarah ke tengah. Kalau yang ini deteksi tipnya tuh di segala tempat. Uh, kita coba cari gambar ini dulu ya, tapi yang belum di ini, gambar di Italia. Oke, kita akan coba menggunakan ini, teman-teman semua. Kita save image terlebih dahulu. Oke. Kita akan coba membuat kodenya. Ini kita kontrol atau kita komen dulu. Ini coba kita ini yang mana ya? Oke, ini kita akan coba menggunakan dari DOG dulu. Hmm. Oke, kita coba jalankan. Di sini tuh ada, kita bisa lihat di sini, ini adalah fungsinya dari Sieve. Coba jalankan. Walaupun gambarnya memang tidak sama, tapi tidak apa-apa karena memang kita tidak mendapatkan gambar tersebut. Nah, dia akan memperlihatkan objek-objeknya di mana akan melihatkan visualisasi dari sudut-sudut menggunakan Sieve ini. Sieve dan juga DOG fitur. Jadi saya ulangi kembali bahwa
Shift dan Doge ini adalah dia akan mendeteksi bagaimana em, mendeteksi sudut-sudutnya, sudut dari sudut. Dia akan mendeteksi walaupun gambar ini sudah kita rotasi, kita apa, dia akan tetap eh, ada perbedaan. Kalau misalnya gambar ini besar atau kecil, dia akan melihat sudutnya itu dengan berbeda. Nah, seperti yang tadi ini yang Grand Prix kan, jadi dia juga agak beda. Nah, kalau yang ini adalah full sudutnya sama seperti ini, cuman kita beda menggunakan gambarnya, tapi kurang lebih sama. Oke. Okay? Nah, jadi tadi itu adalah bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kontras tepi pada citra dan juga kita mendeteksi tepi dengan meningkatkan kontrasnya. Sedangkan tadi kalau untuk shift-nya sendiri kita gunakan untuk mengolah sinyal atau citra yang menggeser posisi elemen-elemen data pada seperti pada gambar ini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan gambar yang sama juga di mana dia tuh lebih tertuju ke satu tepinya tuh ke beberapa di dalam gambar tersebut. Dia tidak seperti bagaimana shift bekerja. Selanjutnya kita akan coba versi yang lebih cepatnya daripada shift, yaitu brief. Uh, bukan yang ini maksud saya, yaitu Sarov Description, di mana dia emang ini lebih cepat daripada shift, di mana tapi fungsinya sama. Shift ini juga untuk deteksi objek, pengenalan citra, dan juga bagaimana pelacakan objek. Jadi kita coba, kita tinggal ganti saja kodenya. Nah, kita coba jalankan. Kita lihat dulu. Dia katanya ada error di halaman 22. Coba kita lihat ada apa yang terjadi errornya. Oke, kita ganti bagian ORB-nya.
karena kita menggunakan apa ya, fitur yang sudah tidak di adalah algoritma yang dipatenkan, jadi dia tidak disertakan secara default pada instalasi OpenCV, jadi harus kita install terlebih dahulu yang lain lagi. Nah, karena saya rasa kita tidak perlu menginstal itu, karena memang penting kita sudah tahu bahwa nanti adalah tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk bagaimana menggunakan ORB untuk fast feature dan juga brief description. Oke, di sini kalau shift-nya itu masih muda dan surfnya lebih muda, di mana ORB itu masih dalam masa awal, di mana ORB ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat untuk shift dan juga surfnya, di mana algoritma ini diterbitkan dalam makalah ORB and Efficient Alternative to Shift or Surf, tersedia dalam format PDF di http://www.willowgarage.com sites default will, yang bisa kita cek sendiri tempatnya. Nah, di mana fast algoritma feature from accelerated segment test, atau biasa kita singkat dengan fast, itu bekerja dengan menganalisis lingkungan melingkar yang terdiri dari 16 pixel, di mana algoritma ini menandai setiap pixel dalam lingkungan sebagai lebih terang atau lebih gelap dari ambang tertentu yang ditentukan relatif terhadap pusat lingkaran, di mana suatu lingkungan yang dianggap sebagai sudut jika mengandung sejumlah piksel berturut-turut yang ditandai lebih terang atau lebih gelap, itu juga menggunakan tes kecepatan yang tinggi. Yang kadang-kadang dapat menentukan bahwa suatu lingkungan bukan hanya dengan memeriksa 2 atau 4 piksel saja. Dimana kita bisa lihat pada gambar ini, dimana ini adalah gambar 16 piksel. Kemudian kita akan sesuaikan dengan 4 titik kardinal di tepi lingkungan melingkar, di mana jika lingkungan tersebut adalah sebuah sudut, kita mengharapkan bahwa dari keempat piksel ini tepat 3 atau tepat yang satu lebih terang dari ambang batas. Dengan kata lain, tepat 1 atau tepat 3 dari mereka yang lebih gelap dari ambang batas. Jadi kayak ambang batasnya kan lebih gelap sedikit ya, jadi yang diambil bagian sini agak lebih terang daripada ambang batasnya. Nah, selanjutnya ada brief atau biasa disebut dengan binary robust independent elementary features. Dimana kalau misalnya kita pakai brief ini adalah sebenarnya brief ini tuh bukan algoritma deteksi fitur, melainkan sebuah deskriptor. Jadi ini yang kita sebut tadi adalah deskriptor, dimana ketika kita sebelumnya menganalisis gambar dengan shift dan surf, inti dari seluruh proses adalah pemanggilan fungsi detect and compute. Nah, fungsi ini itu kayak melakukan dua langkah berbeda, deteksi dan komputasi, dan menghasilkan dua hasil yang berbeda. Dimana kalau misalnya kita gabungkan dalam sebuah tapel, hasil dari deteksi adalah sekumpulan key points, dimana hasil dari komputasi adalah sekumpulan deskriptor untuk key points tersebut. Nah, ini berarti bahwa kelas CV2Shift dan CV2Surf di OpenCV itu adalah mengimplementasikan algoritma untuk deteksi dan juga deskripsi. Nah, meskipun memang shift dan surf ini adalah bukan algoritma deteksi fitur, tapi CV2 dan shift ini adalah OpenCV yang mengimplementasikan deteksi fitur DOG ditambah deskripsi shift, sementara CV2 surf di OpenCV mengimplementasikan deteksi fitur fast Hessian ditambah deskripsi surfnya, di mana deskriptor key point adalah representasi dari gambar yang berfungsi
sebagai pintu gerbang untuk pencocokan fitur. Selanjutnya adalah brute force matching atau pencocokan brute force, di mana pencocokan brute force adalah pencocok deskriptor yang dia itu membandingkan dua set deskriptor titik kunci dan menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan. Nah, disebut brute force karena sedikit optimasi yang terlibat dalam algoritma ini. Di mana untuk setiap deskriptor titik kunci dalam set pertama, pencocok melakukan perbandingan dengan setiap deskriptor titik kunci dalam set kedua, di mana setiap perbandingan itu menghasilkan nilai jarak dan kecocokan terbaik yang dapat dipilih berdasarkan jarak terkecilnya. Nah, misalnya kita akan mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor. Di mana pada bab ini istilah brute force ini dikaitkan dengan pendekatan yang memprioritaskan penggunaan semua kombinasi yang mungkin. Misalnya kombinasi karakter untuk memecahkan kata sandi dengan panjang yang diketahui, kemudian algoritma yang prioritaskan kecepatan yang melewatkan beberapa kemungkinan dan mencoba mengambil jalan pintas menuju solusi yang tampaknya paling masuk akal. Nah, misalnya ini kita akan mencocokkan logo dalam dua gambar, di mana kita memiliki gambaran umum tentang apa itu fast dan brief. Kita juga akan memahami mengapa tim di balik ORB yang terdiri dari Ethan Rabel, Vincent Rabaut, Kurt Knowledge, dan juga Gary R. Bradsky itu memiliki kedua algoritma ini sebagai dasar untuk ORB. Nah, di dalam makalah, biasanya para penulis ini bertujuan untuk mencapai hasil yang pertama adalah penambahan komponen orientasi yang cepat dan akurat ke fase perhitungan efisien fitur brief yang berorientasi analisis varians dan korelasi fitur brief yang berorientasi metode pembelajaran untuk mendekorelasi fitur brief di bawah invarian rotasi. Di mana ini menghasilkan kinerja lebih baik dalam aplikasi tetangga terdekat, di mana poin-poin utama cukup jelas, di mana ORB ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mempercepat operasi, termasuk langkah yang sangat penting yaitu memanfaatkan brief dengan cara yang sadar rotasi sehingga pencocokan menjadi lebih baik. Nah, misalnya kita dalam situasi di mana gambar latihan memiliki rotasi yang sangat berbeda dengan gambar query. Nah, pada tahap ini mungkin kita memang sudah cukup dengan teori. Jadi kita bisa coba langsung mencocokkan dengan fiturnya. Kita akan coba cari logo NASA. Kemudian gambar perusahaan NASA. Nah, kayak kita coba langsung di aplikasi Visual Studio Code kita. Ini kita komen lagi.
Nah, seperti ini. Kita akan saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu, jadi supaya kita tidak. Nah, yang pertama ini kita akan menambahkan dua gambar tadi ini, dan saya sudah masukkan ke dalam file di dalam kode saya. Kemudian kita import seperti biasa. Selanjutnya di sini kita akan melakukan yang namanya penggunaan dari ORB, feature detection, dan juga descriptor-nya. Nah, kemudian ini tuh caranya mirip dengan shift dan sort, di mana kita akan mendeteksi dan menghitung key points-nya serta deskriptor untuk kedua gambarnya. Jadi konsepnya itu kita akan melakukan iterasi melalui deskriptor dan menentukan apakah mereka cocok atau tidak. Lalu hitung kualitas kecocokannya, jaraknya. Misalnya, apakah urutannya hasil kecocokannya ini sehingga kita dapat menampilkan kecocokan teratas dengan tingkat kepercayaan bahwa mereka memang fitur yang cocok pada kedua gambar. Nah, untuk selanjutnya, untuk kode yang ini, yang kalian bisa lihat ini, kita akan melakukan pengurutan hasil kecocokan berdasarkan jarak. Di mana pada tahap ini kita sudah memiliki semua informasi yang kita butuhkan, tetapi kita akan menempatkan cukup banyak penting pada representasi data secara visual. Di sini nanti kita akan tampilkan show-nya, VLT show, untuk melihat kecocokannya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita coba jalankan terlebih dahulu, apakah bisa atau masih ada error. Nah, di sini katanya error pedagang 46. Kita tunggu untuk melihat kodenya di bagian mana yang error. Kita coba tanya di bagian kita jalankan. Nah, ini tuh kurang lebih sama, tapi karena ORB ini seperti yang kita ketahui dia tadi itu harus menggunakan algoritma dipatenkan, jadi kita ganti source-nya, key points-nya. Nah, seperti ini, jadi dia akan mencocokkan bagaimana yang cocok. Nah, ini di sini ada kelihatan ya, di sini di bawah ada XY, jarak kedekatannya, dan juga pencocokannya dengan gambar yang kedua. Jadi kita lihat.
Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini kita akan melakukan filtering menggunakan ke nearest neighbor dan rasio test. Kita tutup dulu ya. Nah, ini tadi sama, bedanya dia menggunakan KNN dan dia tuh lebih apa ya, lebih jelas kesamaan fiturnya, penunjukan kesamaan fiturnya. Nah, selanjutnya ini adalah matching with FLAN. Ini juga FLAN adalah Fast Library for Approximate Nearest Neighbor. Nah, dimana di gambar ini pun dia juga mengambil sebuah gambar yang dimana akan menunjukkan gambar seperti ini. Jadi akan yang merah-merah adalah deteksi tepi yang dianggap sebagai tepi oleh algoritma. Nah, ini juga kalau misalnya kita cari satu gambar tato dalam satu gambar itu, dia akan kita coba tato ini dan dia akan mencari yang ada di sini. Tuh, dia akan kayak apa ya? Masukkan kalau misalnya tato yang kamu cari itu ada di bagian tangan orang tersebut. Seperti itu. Nah, itu merupakan namanya tato forensik, dimana kita akan melakukan uh, image detector. Jadi ketika gambar kita masukkan, dia akan mencari gambar yang sama yang mana, dia akan mengarahkan ke sini. Gambar telunjuk tangan. Nah, ini selanjutnya itu kita masuk di bagian kesimpulan pada bab ini. Nah, tadi memang kita sudah bagaimana kita melihat detektor gambar, di mana kita masukkan gambar, dia akan memperlihatkan di bagian mana gambar itu berada. Nah, untuk menyesuaikan deskriptor ini, kita akan menyaring pencocokan yang buruk dan juga melakukan menemukan homografi antara dua set titik kunci yang cocok seperti tato tadi itu. Kemudian kita juga telah mengeksplorasi sejumlah algoritma yang tersedia di OpenCV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Di mana juga kita telah menerapkan algoritma-algoritma pada berbagai gambar dan kasus penggunaan. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan pengetahuan baru tentang titik kunci dengan pengetahuan tambahan tentang kamera dan perspektif, kita bisa melacak objek di ruang 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada di bab 7, yaitu membangun detektor objek custom atau building custom object detectors. Dimana di sini kita akan bahas konsep deteksi objek yang merupakan salah satu tantangan paling umum dalam penglihatan komputer. Dimana setelah sampai sejauh ini kita akan mungkin menimbulkan satu pertanyaan, kapan kita bisa mengharapkan penglihatan komputer di jalanan?
Kalau misalnya, apakah kita bisa mengimplementasikan komputer vision di jalanan? Nah, di sini nanti kita akan mengeksplorasi dalam arti bahwa algoritma tersebut kita dapat menangani dengan keragaman dunia nyata yang ada dalam satu kelas objek tertentu. Misalnya mobil yang berbeda memiliki desain yang berbeda, kemudian orang yang bisa tampak memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada pakaian yang mereka kenakan. Nah, di sini kita akan mempelajari kembali mengenai fitur descriptor yaitu histogram of oriented atau HOJ, kemudian understanding non-maximum suppression dan juga non-maxima suppression atau NMS. Dimana juga di sini kita akan menggunakan super vector machine. Kalau yang tadi itu kita menggunakan KNN, sekarang kita akan menggunakan super vector machine-nya. Kemudian kita juga akan melatih back of words-nya, dimana akan dilakukan untuk mengklasifikasi dan mendeteksi sebuah mobil. Nah, di sini kita akan langsung ke penjelasannya terlebih dahulu. Apa sih understanding hog itu? Jadi ya, understanding hog adalah deskripsi fitur sehingga termasuk dalam keluarga algoritma yang sama dengan scale invariant feature transform atau SIF atau biasa kita sebut dengan SIF, kemudian speed up robust feature atau SARF, dan juga oriented fast and rotasi brief ORB yang dimana telah kita bahas di bab sebelumnya, dimana kita akan mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, di mana HOG ini mampu memberikan tipe informasi yang penting untuk pencocokan fitur, serta untuk deteksi dan pengenalan objek, di mana paling umum HOG digunakan untuk deteksi objek. Algoritma ini khususnya penggunaannya sebagai pendeteksi orang dipopulerkan oleh Navneet Dalal dan Bill Triggs dalam makalah mereka yaitu Histogram of Oriented Gradients for Human Detection. Selanjutnya ini adalah visualisasi HOG-nya. Yang bisa kita baca di halaman ini, kalian bisa baca sendiri nanti. Kita akan coba ke sana. Nah, ini. Di sini kalian bisa belajar mengenai HOG itu sendiri. Nah, ini adalah visualisasi dari HOG deskripsi di mana kita akan ini adalah gambar dari Dalal and Triggs early papernya. Kemudian ini algoritma yang digunakan untuk melihat di mana Nah, di mana kita akan menggunakan HOG untuk mendeskripsikan wilayah dalam sebuah gambar untuk setiap sel HOG-nya. Di mana histogram ini berisi sejumlah bin yang sama dengan jumlah gradien atau dengan kata lain, jumlah arah sumbu yang dipertimbangkan oleh HOG. Di mana setelah memperhitungkan histogram semua sel, HOG memproses kelompok histogram untuk menghasilkan deskriptor tingkat lebih tinggi, di mana secara khusus sel-sel yang dikelompokkan ini menjadi wilayah yang lebih besar yang disebut dengan blok, di mana blok-blok ini bisa terdiri dari jumlah sel berapapun. Nah, misalnya dalam Dalal dan Triggs menemukan bahwa blok 2 kali 2 sel menghasilkan hasil terbaik saat melakukan deteksi orang. Oke, nah misalnya sebuah vektor skala blok itu dibuat agar dapat dinormalisasi, di mana untuk mengimbangi variasi lokal dalam pencahayaan dan bayangan sendiri, kita akan menormalisasi meningkatkan daya tahan detektornya.
Jadi kita masuk pada understanding NMS. Di mana kita akan memahami konsep dari NMS, di mana kita akan mungkin terdengar sederhana dari sekumpulan solusi yang paling saling tumpang tindih, di mana kita akan mengimplementasikannya lebih kompleks, di mana deteksi yang tumpang tindih bisa terjadi pada skala yang berbeda, di mana kita harus mengumpulkan semua deteksi positif kita dan mengubah batasnya kembali ke skala yang sama sebelum kita meriksa tumpang tindihnya, di mana implementasi NMS yang umum mengambil pendekatan berikut. Yang pertama, dia akan membangun piramida gambar. Kedua, menggeser setiap tingkat piramida dengan pendekatan jendela geser untuk deteksi objek. Kemudian untuk setiap jendela yang menghasilkan deteksi positif, itu di atas ambang kepercayaan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dia akan mengubah jendela kembali ke skala gambar aslinya. Kemudian kita akan menambahkan jendela dan skor kepercayaannya ke dalam daftar deteksi positif. Kemudian kita akan urutkan daftar deteksi positif ini berdasarkan urutan skor kepercayaan menurun sehingga deteksi terbaik muncul pertama dalam daftar deteksi positif yang akan menghapus semua jendela berikutnya yang tumpang tindih secara signifikan dengan W, di mana kita akan mendapatkan daftar deteksi positif yang memenuhi kriteria NMS. Nah, di mana selain NMS sendiri, cara lain untuk memfilter deteksi positif adalah dengan menghilangkan subwindow-nya. Di mana ketika kita berbicara tentang subwindow atau subregion, kita maksudkan jendela yang sepenuhnya berada dalam jendela lain. Dimana untuk memeriksa subwindow kita hanya perlu membandingkan koordinat sudut dari berbagai persegi panjang jendela. Kita akan mengambil pendekatan sederhana. Ini dalam contoh praktis pertamanya itu adalah pada bagian mendeteksi orang dengan deskriptor HOG. Selanjutnya kita masuk kepada understanding SVN atau super vector machine, yang dimana dia bekerja dengan memahami apa yang dapat dibantunya dalam mencapai konteks pembelajaran mesin dan fisik komputer, di mana pelatihan yang diberi label pelatihan yang diberi label di SVM itu belajar untuk mengklasifikasikan jenis data yang sama dengan menemukan hyperplane optimal, yang dalam bahasa sederhana adalah bidang yang membagi data dengan label berbeda dengan margin terbesar yang mungkin. Nah, untuk membantu pemahaman kita, mari kita lihat dari diagram yang ada ini. Nah, diagram ini itu disebut dengan hyperplane-nya. Nah, hyperplane H1 itu ditunjukkan sebagai garis hijau, bisa kalian lihat di sini. Kemudian, dia itu tidak membagi kedua kelas, titik hitam versi titik putih. Kemudian hyperplane H2 bisa kalian lihat pada garis yang berwarna biru. Dan H3 bisa kalian lihat itu garis merah. Nah, di mana keduanya membagi kelas, namun hanya hyperplane H3 yang membagi kelas dengan margin yang maksimal. Jadi yang paling cocok adalah H3. Kalau H1 dia membagi kelas tapi kayak ini masih kelasnya tapi dia sudah bagi. Tapi kalau H3 marginnya itu sudah pas, di mana putih, ini hitam, dia tuh bisa mengklasifikasikan dengan baik. Nah, kemudian kita akan mendeteksi orang itu menggunakan HOG description. Nah, seperti ini. Jadi kita akan deteksi orang-orang ini berdasarkan ini. Ini ada sepertinya, saya coba buka di kode ini. Ini akan mendeteksi manusia.
Kemudian dia lah mau, nah ini dia. Nah, ini kita skip saja untuk simbolnya. Nah, selain itu juga di sini kita menggunakan namanya Cummins clustering juga. Jadi selain dari SVM, kita juga menggunakan Cummins clustering untuk bagaimana kita bisa mengklasifikasikan ya berdasarkan eh, pengelompokan. Jadi kalau clustering sendiri itu dia bekerja dengan cara mengelompokkan. Nah, ini adalah kode-kodenya. Bisa kalian lihat.
Oke, selanjutnya di sini kita akan mendeteksi cars atau mobil. Nah, dimana kalau untuk mendeteksi mobil, untuk melatih jenis klasifikasi apapun, dimana kita harus memulai dengan membuat atau memperoleh dataset pelatihan. Ini kita akan melatih detektor mobil, jadi dataset kita harus berisi sampel positif yang mewakili mobil, serta sampel negatif yang mewakili hal-hal lain yang bukan mobil, yang kemungkinan akan ditemui detektor saat mencari mobil. Jadi kalau misalnya detektor dimaksudkan untuk mencari mobil di jalan, maka gambar trotoar, zebra cross, pejalan kaki, atau sepeda mungkin akan menjadi sampel negatif yang lebih representatif dibandingkan gambar cincin Saturnus. Karena untuk apa ada cincin Saturnus? Sementara ini ada kita ada di jalanan. Nah, kecuali dia berhubungan dengan planet-planet. Nah, di mana selain mewakili subjek yang diharapkan, idealnya sampel pelatihan harus merepresentasikan cara kamera dan algoritma kita melihat subjek tersebut. Dua, dalam bab ini kita akan menggunakan jendela geser dengan ukuran tetap. Jadi penting bahwa sampel pelatihan kami sesuai dengan ukuran tetap dan bahwa sampel positif dipotong dengan rapat agar dapat membingkai mobil tanpa banyak latar belakang sampai batas tertentu. Kami berharap akurasi pengklasifikasian akan meningkat seiring kami terus menambahkan gambar pelatihan yang baik. Nah, di sini di sisi lain, dataset yang besar dapat memperlambat pelatihan dan ada kemungkinan melatih dan melatih pengklasifikasi secara berlebihan sehingga gagal mengekstrapolasi di luar set pelatihan. Nanti di bagian ini kami akan menulis kode kami dengan cara yang memungkinkan dengan mudah, yaitu modifikasi jumlah gambar pelatihan agar menemukan ukuran yang baik secara eksperimental. Yang mengumpulkan dataset gambar mobil akan menjadi tugas yang memakan waktu. Misalnya kita akan melakukan semuanya sendiri. Nah, di sini kita akan nanti di sini akan mengambil dataset mobilnya. Kemudian akan membuat Python scriptnya. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan shift dan fast library appropriate nearest neighbor atau FLAN.
Nah, selanjutnya di sini kita sudah melihat kode untuk volume training sample per kelasnya itu 10, sedangkan untuk SVM-nya dia itu training sampelnya itu per kelas 100. Selanjutnya kita juga menggunakan yang namanya CV2Viv untuk mengekstrak deskriptornya dan CV2Length base measure untuk match tes deskripsinya. Nah, ini adalah penggunaan SVM-nya, bisa kalian lihat untuk mengklasifikasikan apakah dia bagian dari training set atau bukan. Kemudian nanti di sini akan kita lakukan prediksi ataupun hasil klasifikasi yang dimana apakah kalau 1,0 artinya dia mobil atau minus 1,0 berarti dia bukan mobil. Berdasarkan data training yang sudah dilabeli. Nanti adalah classification result itu seperti ini. Ini adalah gambar mobilnya dan ini adalah negatif resultnya atau yang bukan mobilnya. Dan ini adalah gambar apanya? Sekedar simple testnya untuk mengkoreksi apakah dia klasifikasinya dengan baik atau salah. Nah, setelah itu kita akan mengkombinasi SVM-nya itu menggunakan sliding window. Yang mengkomunikasikan SVM classifier menggunakan window teknik. Di sini kita akan mendeteksi multiple object, kemudian determine position. Setelah itu kita akan mengadopsi approach-nya. Nah, kemudian kita akan mendeteksi mobil dalam sebuah adegan. Nah, kalau tadi kan menggunakan gambar, nah ini kita menggunakan adegannya. Ya, di sini akan menerapkan konsep, semua konsep yang telah dipelajari di atas untuk mendeteksi mobil yang memindai sebuah gambar dan menggambar kotak di sekitar mobil. Nah, ini adalah skripnya dev on mark suppression fast box overlap trace. Di mana di sini kita menggunakan SVM yang hampir sama dengan cara yang seperti sebelumnya. Namun di sini setelah pelatihan selesai, dia akan memproses gambar uji dengan cara baru, di mana alih-alih mengklasifikasikan setiap gambar secara keseluruhan, di sini dia akan membagi setiap gambar menjadi lapisan piramida dan jendela yang mengklasifikasikan setiap jendela dan menerapkan NMS pada daftar jendela yang menghasilkan deteksi positif. Nah, untuk NMS, kita akan mengandalkan implementasi Malisiewicz dan Rosbrook yang akan dijelaskan yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana di sini kita mempunyai beberapa argumen. Yang pertama adalah fungsi mengambil array NumP yang berisi koordinat dan skor persegi panjang. Kemudian kita memiliki n persegi panjang, di mana bentuk array-nya adalah n kali 5. Untuk persegi panjang tertentunya, pada indeks I, nilai-nilai dalam array memiliki arti sebagai berikut. Boxes I, O adalah koordinat X paling kiri, di mana boxes I,
1 adalah koordinat Y paling atas, boxes I 2 adalah koordinat X paling kanan. Kemudian boxes I3 adalah koordinat Y paling bawah. Boxes I4 adalah skor, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kepercayaan yang lebih besar bahwa persegi panjang tersebut adalah hasil deteksi yang betul. Nah, ini adalah kodenya. Jadi nanti dia akan tampil seperti ini 1,84 untuk dia yakinkan kalau ini adalah mobil. Nah, seperti ini adalah hasil dari menggunakan scan atau kayak bukan gambar tapi dia kayak video yang memang ada mobil dalamnya. Kemudian kita masuk pada tahap kesimpulannya. Dimana ringkasan dalam bab ini itu kita akan telah membahas berbagai konsep dan teknik termasuk HO, GBLW, SPM, piramida gambar, jendela geser, dan juga NMS. Dimana kita telah belajar bahwa teknik-teknik ini memiliki aplikasi dalam deteksi objek serta bidang lainnya. Dimana kita akan menulis skrip yang menggabungkan sebagian besar teknik ini. Dimana BOW, SVM, piramida gambar, dan jendela geser akan mendapatkan pengalaman praktis dalam pembelajaran mesin melalui latihan melatih dan menguji detektor custom. Dan juga telah menunjukkan bahwa dapat mendeteksi mobil dengan baik, di mana pengetahuan baru ini akan menjadi dasar bagi bab berikutnya yang akan memanfaatkan teknik deteksi dan klasifikasi objek pada urutan frame. Dalam video, di mana juga kita akan belajar bagaimana cara melacak objek dan mempertahankan informasi tentangnya, di mana tujuan penting dalam banyak aplikasi di dunia nyata. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.